lanjut lagi. Nah ini abu-abu malah. Ya, ini ada balut abu-abu. Ya, tapi ada tulisannya menunggu hasil validasi. Agak berbeda dengan abu-abu yang pertama tadi. Kalau ini abu-abunya masih menulis materi nggak modulnya nih. Yang ditulis masih 3 modul. Oke. Kemudian keterangan singkat. Tapi kalau kita sudah mempelajarinya, sudah kita buatkan aksi nyatanya, tinggal menunggu aksi nyata kita itu divalidasi atau enggak. Ya. Nah, ini menunggu hasil validasi. Saya ada punya 2 ini. Menunggu hasil validasi. Menunggu hasil validasi. Nah, ada beberapa yang sudah saya pelajari, namun belum saya kerjakan aksi nyatanya. Ya. Dan sudah ada banyak sertifikat yang tersedia. Oke. Nah, itu cara belajarnya ya Bapak Ibu ya. Sangat mudah. Ya, cara belajarnya sangat mudah. Oke. Nah, saya kembali ke slide ini. Oke. Nah, semalam ada yang bilang ternyata dia pernah ditolak gitu. Aksi nyatanya ditolak. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat aksi nyata, di sini ada tipsnya. Ya, tips saya ulang lagi seperti yang saya ceritakan semalam. Pilihlah aksi nyata yang mudah untuk dikerjakan. Baca semua rincian instruksi aksi nyata, dibaca. Ya, jangan pelit kita membaca ya Bapak Ibu ya. Nah, baca, belum ngerti, baca lagi ya. Lalu susun aksi nyata sesuai dengan rincian dalam satu dokumen. Apa itu materinya? Materinya harus sesuai dengan topik yang kita pelajari dan instruksi aksi nyata yang ditekankan untuk kita kerjakan. Nah, lalu ini dokumentasi pelaksanaannya. Ya, saat kita melaksanakan aksi nyata itu harus ada dokumentasinya. Ya. Nah, kemudian umpan balik. Pastikan kita mendapat umpan balik dari siswa boleh, dari rekan sejawat boleh. Nah, lalu aksi nyata kita semua disatukan dalam satu file PDF. Nah, file PDF. Bagaimana cara membuat file PDF, Bu Maida? Sekarang banyak sekali. Kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word, tinggal save as aja. Save as, ini filenya PDF. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Doc, ya tinggal Bapak download dalam bentuk PDF. Kalau Canva juga seperti itu, download pakai PDF. Ya, atau nggak ngerti, boleh selesaikan di PDF, diselesaikan di Word, di Office, di Word, lalu kita konversi menggunakan PDF Creator boleh. Ya. Nah, ini ada tambahan Bapak Ibu. Aksi nyata ini Bapak Ibu bisa dikerjakan secara kolaboratif. Nah, kalau Bapak Ibu merasa susah, merasa kewalahan, ternyata aksi nyata ini bisa dikerjakan secara tim, secara kolaboratif. Kalau Bapak Ibu ada di sekolah itu 10 orang, ayo bentuk timnya, satu tim 5 orang, silahkan. Bagaimana strategi Bapak Ibu? Boleh sama-sama membuatkan materinya, ya. Oke, atau berbagi tim, bagaimana kita ketika kita suruh anak-anak kita kerja kelompok, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita bentuk tim. Kalau kita supaya kita tidak capek sendiri, kita sama-sama belajar yuk dalam komunitas berlima, berempat, berdua, bertiga boleh. Kita duduk sama-sama, kita pelajari sama-sama, kita buatkan aksi nyatanya sama-sama boleh. Ya, itu salah satu tipsnya Bapak Ibu. Oke, jadi jangan sendiri. Kalau sendiri mungkin agak lelah, tapi ketika kita kolaborasi, saya yakin ini akan gampang sekali dikerjakan. Ya. Nah, lanjut aksi nyata ditolak. Nah, kenapa aksi nyata ditolak? Ya, Bapak Ibu, kemungkinan besar itu, dan biasanya kalau ditolak ada rinciannya, ada keterangannya, ada instruksinya, ada keterangan kenapa itu ditolak dan disarankan akan itu diperbaiki. Nah, kenapa ditolak? Kemungkinan besar aksi nyata tidak sesuai dengan rincian yang diharapkan. Materinya nggak sesuai dengan yang disampaikan, ya, diinstruksikan. Nah, kemudian tidak melampirkan dokumentasi pelaksanaan, ya, dan tidak melampirkan umpan balik. Ada salah satu di sini kita langgar, tidak kita penuhi, biasanya itu akan ditolak, ya Bapak Ibu. Dan satu lagi memang plagiarisme, ya. Nanti akan saya tambahkan lagi plagiarisme. Jadi diharapkan ya dikerjakan sendirinya ini bertim boleh, tapi jangan ambil punya orang gitu. Ambil punya orang udah kirim lagi, jangan. Ya, tapi kalau kita kerja kelompok, ya, mengerjakannya secara tim, ada bertiga, nggak apa-apa. Buatkan di slide kita itu ya kita 3 orang, sebutkan nama-nama tiganya ada gitu.
tunjukkan dokumen bahwa dokumen kita mengerjakan itu secara kolaboratif gitu. Ya. Jadi ketika tiga-tiganya mengirimkan materi yang sama, itu ya tidak itu bukan berarti itu bukan menjadi plagiarisme. Ya, tapi memang ada yang harus dibedakan juga walaupun nanti bertim tetap ada yang harus dibedakan. Apa itu? Yang pertama itu dokumen kegiatannya boleh dibedakan. Kemudian umpan baliknya sebaiknya umpan balik dari orang yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah refleksi. Refleksi itu di mana? Nanti setelah kita membuat setelah saat kita mengupload aksi nyata kita, maka refleksinya itu wajib berbeda Bapak Ibu masing-masing guru. Oke, yang mana itu yang dimaksud berbeda? Boleh saya tampilkan di sini ya. Saya kembali ke PNM. Oke, ya, saya balikkan ke sini. Nah, contoh saya ambil dulu ya, topik saya yang sudah saya pelajari, tapi belum dapat sertifikat gitu. Seperti ini. Ini ada refleksi diri. Refleksi diri. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mau lihat aksi nyatanya apa. Ini. Nah, di sini, coba ini saya ganti dulu ya, saya klik ganti. Nah, di sini ada 3 atau 4. Nah, ini ada 4 pilihan yang disuruh, yang diminta untuk kita pilih. Ini boleh kita pilih Bapak Ibu. Ya, tadi saya bilang kerjakan, pilihlah aksi nyata yang paling mudah untuk dikerjakan. Ya, ini ya, kita tadi sampaikan. Pilihlah aksi nyata yang mudah untuk dikerjakan. Ya. Nah, di sini ada 4 yang boleh kita pilih. Ya, kita baca aja satu-satu. Yang pertama, praktek model refleksi makna dan aksi. Kita pilih Bapak Ibu. Kita lihat, ini kita klik pilih ya, klik pilih. Lalu selanjutnya kita lihat ini instruksinya. Praktekkan aksi nyata, inilah instruksinya. Kita baca selengkapnya. Apa katanya? Anda akan melakukan praktek refleksi dengan menggunakan model refleksi, situasi, makna, dan aksi. Nah, bagaimana cara menerapkannya ini? Saya masih bingung. Nah, ini ada simak kembali video. Ini kita tonton videonya, kita klik aja di yang warna biru. Ya, kita klik, nanti ada videonya. Yang bagaimana sih yang disebut dengan situasi, makna, dan aksi. Nah, itu ada di materinya sendiri gitu. Ya, sudah. Kalau kita sudah menontonnya, mendengarnya, mempelajarinya, tentu kita sudah tidak bingung lagi apa yang dimaksud dengan situasi, makna, dan aksi ini. Oke. Nah, lanjut. Nah, ada di sini ada lembar kerjanya. Kita klik lembar kerjanya ini. Nah, lembar kerjanya ini kita boleh download ini. Kita download. Bentuknya bagaimana? Nah, ini dia. Ini ada lembar kerjanya. Nah, di sini tahap situasi ini tinggal kita isi Bapak Ibu. Kita isilah lembar kerja kita ini. Ya, ini. Ini ada tindakan apa yang telah saya lakukan, atas dasar apa saya memilih tindakan. Nah, ini tinggal kita isi. Kalau ini PDF tidak bisa diketik langsung, ya, boleh kita buatkan formnya terserah di mana. Mau di Google Sheet, mau di Google Doc, mau di Word, terserah mau di mana kita buatkan tabelnya ini. Tinggal kita jawab ini. Apa masalah atau kesulitan yang sedang saya hadapi? Ya, ini kita merefleksi diri. Ya, kita sedang merefleksi diri. Nah, kemudian tahap apa pembelajaran yang saya dapat dalam situasi ini? Ini tinggal kita baca, Bapak Ibu. Nggak perlu panjang lebar. Oke, boleh singkat aja pun boleh. Ya, tapi harus sesuai dengan situasi yang kita alami. Oke, Pak Baharudin, ada yang mau ditanya, boleh? Silakan Pak Baharudin. Oke, Pak Baharudin. Oke, sambil open mic. Kalau nanti sudah open mic, boleh langsung bicara ya Pak Baharudin. Saya balik dulu ke sini. Oke, atau mungkin hanya mau angkat tangannya aja ya. Oke, saya close ini. Nah, lalu, deh ya, jadi materinya sudah disiapkan, lembar kerjanya disiapkan. Nah, lalu gunakanlah pengalaman Anda di kelas atau di sekolah sebagai bahan refleksi. Tentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ya kita harus menjawabnya dengan pengalaman kita, jangan menjawab dengan pengalaman orang lain gitu ya, dengan pengalaman kita.
Jadi, libatkan rekan sejawat Anda untuk menjadi pengamat Anda. Nah, libatkan rekan sejawat Anda untuk menjadi pengamat Anda dalam proses makna dan aksi, mulai dari awal sampai akhir. Nah, mintalah umpan balik, ya terima minta umpan balik dari rekan sejawat terhadap hasil refleksi Anda. Nah, gunakan 5 simple rules. Nah, kita boleh menggunakan contoh-contoh umpan balik yang ada di sini, Bapak Ibu. Ini 5 simple rules ini, kita boleh menggunakan contoh umpan balik yang ada di situ, tapi boleh juga kita minta buat umpan balik sesuai dengan gaya kita. Ya, nah ini ada beberapa contoh-contoh umpan balik yang boleh kita adopsi. Ini ada satu ya. Tapi kita juga boleh menggunakan gaya kita, umpan baliknya bagaimana, ya. Nah, jadi karena ini ya dijelaskan di sini. Oke. Oh, ini ada minta umpan balik dari kanselir terhadap hasil refleksi Anda. Oke. Oh, ini tidak ada ya. Kalau aksi nyata yang lain ada, kita boleh membuat ketentuan kita sendiri. Cara pembuatan umpan balik yang kita desain sendiri ya, kita boleh desain sendiri. Kalau ini dia fokus ke ini, desain umpan baliknya ini ya, fokus ke dokumen yang tadi. Nah, lalu nanti apa yang akan kita unggah? Apa yang akan kita buatkan dalam satu file? Yang pertama, hasil refleksi. Nah, jadi yang akan kita unggah ya tadi tabel ini yang sudah kita isi. Ya, tabel ini ada tiga berapa ya? Ada 5 tabel. 5 tabel inilah nanti yang sudah kita isi, yang sudah kita jawab, itulah nanti yang akan kita unggah. Oke. Selain itu apa lagi? Dokumentasi berupa umpan balik dari rekan sejawat. Dokumentasi. Nah, tadi kan ada ini. Kita minta rekan sejawat memberikan umpan balik. Nah, umpan balik itu bagaimana melaksanakannya? Apakah ditulis tangan? Apakah diketikkan di komputer? Apakah pakai Google Form? Terserah. Ya pasti dokumentasinya itu ada. Ya. Nah, dokumentasi umpan balik itu ada. Satukan itu dalam di bawah refleksi ini tadi. Ya. Kalau tadi sudah selesai, contoh ini sampai halaman kelima, ini sudah selesai kita jawab. Ya. Nah, lalu di bawahnya ini kita lampirkanlah, di bawahnya ini kita lampirkanlah umpan balik dari rekan sejawat kita. Nah, plus disarankan tadi kan diminta nih libatkan rekan sejawat untuk menjadi pengamat. Nah, saat kita mengerjakan refleksi itu, sebaiknya kita didokumentasikan, kita minta tolong difotoin teman kita, ya. Dan ada rekan sejawat kita yang memperhatikan kita, yang melihat kita, yang mengamati kita. Nah, itu didokumentasikan juga. Satukanlah itu juga di bawah hasil refleksi tadi. Oke, ya. Nah, itu dia. Nah, apakah ini susah dilakukan? Kalau kira-kira susah, kita cari yang lain. Oke, kita cari ini ya, kita ganti. Kita coba ini, praktekkan model refleksi. Kita pilih yang satu ini. Oke, ya. Nah, kita baca lagi instruksinya apa. Nah, sebenarnya mirip ya, mirip seperti yang tadi. Ya. Nah, tapi ini praktek refleksi menggunakan model awal, tengah, dan akhir. Awal, tengah, dan akhir. Lembar kerjanya bagaimana? Ini kita dulu lembar kerjanya ini. Ya. Jadi mirip. Yang tadi sebenarnya mirip dengan yang ini, ya. Tapi apakah pertanyaannya berbeda? Ternyata ini tidak jauh berbeda, ya. Tidak jauh berbeda. Oh, saya ternyata ini salah ya. Kalau tadi ini model refleksi awal, tengah, dan akhir ini ada beda ya. Berarti tidak 5 halaman itu yang kita pakai. Oke, ini dia Bapak Ibu. Jadi ini untuk awal, tengah, dan akhir kita pakai dokumen ini halaman 4 sampai halaman 5. Tapi kalau untuk aksi situasi, makna, dan aksi kita pakai dokumen 1 sampai 3, halaman 1 sampai 2. Itu dia ya. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi. Ya, kita isilah dokumen yang 2 lembar tadi. Kita isi dokumen yang 2 lembar itu, lalu kita buatkanlah dokumen umpan balik dari rekan sejawat kita, plus dokumentasi saat kita mengerjakannya yang diamati oleh teman rekan sejawat kita. Ya, kalau ini masih agak susah, ada nggak ya yang lebih ini lagi? Kita lihat lagi. Kita lihat lagi, yang mana tahu yang di bawahnya lebih mudah lagi gitu untuk kita ya. Oke, ini
Sudah melatih regulasi diri. Nah, kita klik ini. Lalu kita lanjutkan. Nah, kita baca lagi Bapak Ibu. Nah, semua di sini, ini semua instruksinya. Ya, hanya tinggal kita baca, kita pahami. Ya, oke, itu dia. Kita cari contoh praktek aksi nyata yang lain. Ya, nah di sini Bapak Ibu terkadang ada yang bisa dikerjakan oleh guru, tapi ada yang hanya dikerjakan kepala sekolah, gitu ya. Nah, jadi kita juga harus perhatikan itu. Contoh saya mau buat yang ini, benahi. Oke, saya lihat aksi nyatanya yang mana. Oke. Nah, di sini kalau saya ganti, oke. Nah, ini ada dua aksi nyata, cuma ternyata ini satu hanya untuk kepala sekolah. Ya, jangan dipilih kalau kita guru, jangan pilih untuk kepala sekolah. Ya, tapi kita pilih bagian refleksi untuk guru. Sebaliknya, kalau kita guru, kalau kita kepala sekolah, jangan memilih yang bagian guru. Nah, kalau tadi ya kalau yang refleksi diri nggak ada ditentukan apakah guru atau kepala sekolah. Berarti dengan kata lain baik guru maupun kepala sekolah itu bisa mengerjakan. Nah, kalau ini dua-dua satu kepala sekolah, satu guru. Ya, kita lihat lagi aksi nyata yang lain. Oke, aksi nyata yang lain. Oke, ini ada diferensiasi dalam pembelajaran. Apakah ada juga untuk guru dan untuk kepala sekolah? Boleh kita lihat. Oke, nah ini juga. Nah, di sini ada 3 pilihan. 3 kan? Saya pastikan dulu. Oh, ini ada 4 pilihan. Ada pembelahan. Ini pilihan pertama itu sama guru. Pilihan kedua bisa dikerjakan guru dan kepala sekolah. Pilihan ketiga hanya dikerjakan guru. Pilihan keempat hanya dikerjakan kepala sekolah. Jadi kalau kita guru, kita hanya bisa memilih yang pertama dan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kepala sekolah hanya bisa memilih kedua dan keempat. Nah, lagi seperti saya bilang tadi, kita pilih dulu, kita pilih aksi nyatanya, mana kira-kira menurut kita yang mudah, Bapak Ibu. Ya, mana kira-kira yang mudah seperti ini. Ya, kita baca untuk mengetahui yang mudah ya ini deskripsinya ini instruksinya ini yang harus kita baca. Oke, nah, oke sampai di sini kira-kira Bapak Ibu. Lagi. Nah, tadi kalau saya bilang ya, tadi saya bilang kita boleh berkolaborasi ya. Kita boleh kolaborasi, tapi yang tidak boleh sama itu adalah refleksinya. Nah, gini ya, contoh Bapak Ibu, kita ingin membuat aksi nyatanya nih, benahi perencanaan. Kita sudah mengisi sama-sama mengisi tabelnya tadi, boleh ya. Kita berkolaborasi 3 orang, kita sambil berdiskusi dengan teman kita, apa ya situasi yang kita alami. Nah, situasi itu dituliskan boleh. Nah, yang berbeda nanti Bapak Ibu, contoh ketika kita pilih ini, kalau ini haruslah berbeda. Contoh kita mulai ya. Oke. Sebelum saya mulai, ini ada instruksinya. Lengkapi lembar aksi nyata. Yang pertama unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, isi refleksi. Kita klik mulai. Nah, ini dia Bapak Ibu yang saya katakan tadi di awal. Kenapa? Apa yang harus kita kirimkan? Ya, harus kita pastikan. Yang pertama ada aksi nyatanya, kemudian dokumen aksi nyatanya, dan laporan umpan balik. Yang 3 ini tidak boleh kurang. Ya, di semua aksi nyata. Oke. Aksi nyatanya ada, dokumen pelaksanaannya ada, kemudian laporan umpan baliknya. Nah, kalau sudah ada kita pastikan dalam satu file, ini kita tinggal kita centang, lalu ya lanjut. Ya. Nah, di sini ini Bapak Ibu filenya kemarin ada teman yang menyarankan sebaiknya nama file yang file PDF kita tadi disarankan sama dengan mirip dengan atau sama dengan aksi nyata yang kita pilih. Contoh ini ya, contoh. Ini kan yang kita pilih ini aksi nyata ya saya ganti dulu. Melakukan praktek identifikasi refleksi benahi dan kepala sekolah. Contoh. Nah, sebaiknya disarankan nama filenya ini juga gitu. Ada yang menyarankan seperti itu. Walaupun sebenarnya ya tidak terlalu mempengaruhi sih sebenarnya, tapi untuk mempermudah kita mencari menyesuaikan aksi nyata yang kita lakukan itu saran yang baik juga, ya. Nah, lalu samakan juga dia dengan ini samakan juga dia dengan judul aksi nyata. Tuh.
Judul aksi nyatanya apa? Samakan lagi dengan nama filenya. Ya, biar lebih mudah kita melihat menyesuaikan aksi nyata dengan file yang akan kita kirim. Nah, lalu yang ini Bapak Ibu ya, deskripsi ini persis tidak boleh sama. Ya, inilah yang tidak boleh sama. Ya. Nah, karena walaupun kita bekerja kelompok, Bapak Ibu, contoh ya, kita mengerjakannya berdua ya. Ceritakanlah hasil latihan identifikasi refleksi benahi di satuan pendidikan Anda. Tentu pengalaman saya dengan pengalaman teman satu kelompok saya itu berbeda. Ya, cara saya menceritakannya itu dengan teman saya, perasaan saya dengan dia pasti berbeda. Ya, jadi nggak mungkin sama gitu. Ceritakanlah bagaimana Anda memimpin proses diskusi dan analisis bersama. Ya. Nah, gaya saya memimpin proses diskusi dengan gaya teman saya pasti berbeda. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini juga, yang ketiga, hal menarik apa yang Anda temukan? Walaupun sama yang kita bahas, saya yakin ada hal-hal yang menarik khusus bagi yang menjadi perhatian kita masing-masing. Ya, nah, jadi ini nggak boleh sama ya Bapak Ibu ya, ini harus dikerjakan sendiri. Nah, kalau tadi materi aksinya tanya boleh sama-sama dikerjakan. Tapi ini yang terakhir refleksinya ini pun harus refleksi kita sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, perasaan saya dengan perasaan teman saya, walaupun kita kerja kelompok pasti akan berbeda. Ya. Nah, kalau sudah ini diisi, refleksi diisi, lalu ini kita checklist, lalu tinggal kita klik kumpulkan. Ya, filenya sudah kita masukkan, filenya sudah kita masukkan, judulnya sudah ada sesuai dengan filenya, sesuai dengan topiknya. Lalu ini kita isi deskripsinya, kita isi refleksinya, kita centang-centang lalu kumpulkan. Oke, kalau sudah selesai itu Bapak Ibu, kalau pengalaman saya sampai sekarang, kemarin saya ceritakan saya pernah ditolak sekali, ya. Nah, tapi setelah itu saya nggak pernah ditolak lagi karena apa? Dokumentasinya itu semua lengkap sesuai dengan yang diminta. Aksi nyatanya ada, dokumentasi penyebaran, dokumentasi pelaksanaannya ada, kemudian umpan baliknya ada. Jadi begitu banyaknya aksi nyata yang sudah saya kerjakan, belum ada lagi yang ditolak selain dari yang pertama dulu. Nah, oke, saya tunjukkan ini ya, contoh aksi nyata yang saya buat Bapak Ibu. Ini yang mana sih maksudnya umpan balik, yang mana sih maksudnya dokumen gitu. Ini contoh aksi nyata saya, nanti akan kita kirimkan ke tim untuk ini ya, dibagikan ke Bapak Ibu. Jadi, oke, ini ya aksi nyata saya. Nah, ini mengapa kurikulum perlu berubah gitu ya. Nah, jadi saya buat materinya ini. Materinya ini saya ambil dari mana? Dari video yang saya dengar. Sebenarnya saya meringkas video yang saya dengar. Ada kok di video itu, ada judulnya mengapa kurikulum perlu berubah gitu. Saya hanya mendengarkan itu, jadi saya rangkum. Nah, ini kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal. Nah, lalu ini foto-fotonya ya saya sesuaikan aja koleksi saya. Kebetulan saya punya koleksi foto-foto yang mendukung untuk materi ini saya tampilkan gitu. Nah, ini ada komponen dalam kurikulum, ada klasifikasi kurikulum. Nah, ini semua, kalau nggak salah ini 7 slide, ya 7 slide semua. Ini materinya semua saya ambil dari video, ya nggak usah susah. Semalam ada yang bilang teman saya ada diambil dari YouTube, diambil dari Google, diambil dari TikTok gitu. Kalau saya ambil dari video PMM itu sendiri. Ya saya nggak cari referensi yang lain lagi. Nah, kemarin kenapa saya ditolak? Karena yang saya kirim sampai di sini aja. Sampai kata terima kasih. Ya, terima kasih. Yang saya kirim hanya sampai di sini. Nah, ketika ditolak, saya benahi. Ya, saya benahi. Apa yang saya benahi? Saya masukkanlah dokumentasi penyebaran. Kebetulan saya punya, setiap kita sering mendampingi guru-guru ya, secara luring. Nah, dan aksi nyata ini sering saya paparkan, maka saya ambil dokumentasinya. Nah, ini dokumentasi penyebaran pemahamannya, ya. Lalu ini umpan baliknya, ya. Saya buat pertanyaan dari pemaparan dari pemaparan yang disampaikan selama ini saya pikir, baru ternyata titik-titik. Nomor 2, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah, nah inilah nanti yang akan dijawab para peserta, ya peserta pembahasan saya, nah peserta penyebaran pemahaman saya. Nah ini mereka jawab.
Nah, karena kemarin ya ribet kalau dibilang dari Google Form ribet, oke nggak apa-apa kita pakai kertas sticky note. Ya ini dituliskan namanya, saya bagikan sticky note, dituliskan namanya, sekolahnya dari mana, lalu dijawabnya lah ini nomor 1 apa, nomor 2 apa, sesuai dengan tanggapan mereka masing-masing. Nah, ini ada beberapa orang yang memberikan umpan balik, ini saya fotoin lalu disatukan. Inilah saya kirimkan kembali Bapak Ibu, ya. Sekali lagi tadi kenapa saya ditolak? Ya karena saya sampai di sini aja. Karena aksinya tanya aja gitu. Tapi bukti dokumentasinya tidak ada. Ya, kemudian umpan baliknya tidak ada. Oke. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kalau saya lihat, kalau saya tunjukkan lagi semua untuk topik-topik yang lain, ini Merdeka Belajar, jadi saya lihat, kita lihat Bapak Ibu sama eh, polanya sama seperti yang saya bilang di awal, polanya sama, mengerjakan aksi nyata itu juga polanya sama. Nah, ini ada topiknya. Ya, dari mana saya ambil materinya ini? Dari video itu juga. Ya, foto-foto ini foto-foto pendukung yang memang koleksi saya kebetulan ada. Ya, saya pakai gitu ya. Ini foto-foto saya saat mengajar di kelas. Materinya ini semua saya ambil dari video. Ya. Nah, lalu materi sudah selesai saya buat. Nah, lalu masuklah ke dokumentasi. Ya, kebetulan saya banyak banyak foto, ya banyak saya tampilkan. Bapak Ibu tidak, apakah harus banyak foto? Enggak juga gitu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu punya koleksi silahkan sebarkan semua. Nah, ini dia. Nah, lalu ini penyebaran pemahamannya, ya. Kemarin kami kebetulan ada apa namanya penyusunan modul ajar. Nah, ini saya paparkan di kelas saya paparkan ini dengan guru-guru sampai beberapa kali kemarin ya. Pernah ada di lab, pernah ada di kantor guru penyebaran pemahamannya itu. Jadi itu dokumennya saya ambil. Nah, lebih lengkap ini saya buat lagi nih. Bapak Ibu, saya pakai QR code kalau boleh Bapak Ibu coba di screenshot ya di scan ya Bapak Ibu yang bisa scan, silakan di scan kira-kira ini apa isinya. Ya, karena memang kemarin banyak foto-foto dokumentasinya kebetulan banyak ya. Jadi apakah harus sama kayak Bu Meda banyak? Tidak juga gitu Bapak Ibu, cukup ya 1-2 foto boleh ya, dokumentasinya itu 1-2 foto boleh. Nah, ini boleh Bapak Ibu scan ini. Adakah yang sudah bisa men-scan ini? QR code-nya ini? Ada yang berhasil? Oke. Nah, lalu di sini juga ya, umpan balik pesertanya ada saya masukkan dalam QR code. Ya. Jadi penelaah memang harus membuka QR code saya, gitu ya. Nah, tapi intinya yang mau saya sampaikan, polanya seperti tadi Bapak Ibu. Ada materi aksi nyatanya, kemudian ada dokumentasi penyebarannya, kemudian ada umpan balik pesertanya. Ya, ada umpan balik. Oke. Nah, seperti itu semua. Saya buka satu lagi ya Bapak Ibu sebelum kita masuk sesi tanya jawab, sesi diskusi ya. Nah, seperti ini ada asesmen. Oke. Ini ada asesmen. Nyatanya bagaimana? Ya. Oke, ini saya tuliskan dulu, saya buat dulu soal-soal asesmennya. Ya, ini ada asesmennya. Ini saya buat dalam bentuk Google Form, ya Bapak Ibu. Apakah harus pakai Google Form, Bu Meda? Tidak, ya. Mana yang lebih mudah? Kalau pakai dokumen aja boleh, ya. Saya pakai Google Form. Nah, lalu saya bagikan asesmen ini, saya bagikan ke siswa saya. Nah, lalu mereka menjawab. Ini jawaban siswa-siswa saya, ya. Nah, karena ini hanya bentuk gambar seperti ini, biar langsung karena kan harus di PDF dia berbentuk gambar. Nanti teman-teman penelaah supaya bisa melihat lebih lebih banyak lagi umpan balik apa namanya hasil asesmen murid itu, saya kasih ini QR code lagi. Saya kasih QR code menuju file ini, ya. Nah, ini dokumentasi saya saat menyuruh anak-anak mengerjakan asesmen itu. Ya, karena kebetulan saya orang IT, ya saya masukkan di lab. Oke, apakah harus pakai komputer Bu Mena? Tidak. Di kelas Bapak Ibu juga boleh. Ya, Bapak Ibu kan sering kalau yang namanya guru pasti pernah memberikan asesmen kepada murid, ya. Nah, itu didokumentasikan. Nah, kemudian hasil asesmen itu saya buat rencana tindak lanjutnya apa. Saya kelompokkan dulu dia nilai sekian sampai sekian berapa, nilai 80 berapa orang. Nah, lalu ini saya rencana membuat tindak lanjut
dari hasil asesmen yang saya lakukan itu ada rencana tindak lanjut yang saya kerjakan. Nah, inilah aksi nyata saya. Ya, nih, aksi nyata saya. Nah, kebetulan ini ada materi yang saya buatkan. Kenapa ada materinya ini? Karena sudah ada materi itu sudah ada, ya tinggal saya gabungkan dengan asesmennya, ya Bapak Ibu. Nah ini materinya ada, pelaksanaan aksi nyatanya ada. Lalu ini penyebaran untuk mengumpulkan aksi nyata ini saya kirimkan ke WA Bapak Ibu. Nah jadi banyak cara sebenarnya. Saya kirimkanlah materi saya tadi ke WA, lalu saya meminta rekan-rekan saya untuk memberikan umpan balik. Nah, ini dokumentasi pengumpulannya ini. Ya, ini dokumentasinya. Buktinya saya mengirimkan dia ke WA ini, ya. Nah, lalu umpan baliknya saya rekap dia. Ada umpan balik yang mereka berikan. Dan umpan balik ini saya buat dalam berbentuk form, ya, dalam berbentuk form. Ya, lalu formnya itu dikonversi ke sheet. Nah, hasilnya ini bisa di sini. Bisa ini di scan, nanti akan muncul siapa-siapa aja yang memberikan umpan balik terhadap aksi nyata saya. Oke, nah itu dia Bapak Ibu. Jadi semua polanya sama. Ada pelaksanaan materi atau aksi nyata yang kita lakukan, kemudian ada dokumentasi pelaksanaannya, dan ada umpan baliknya. Oke, nah kira-kira demikian. Saya kembalikan kepada Bu Agustina. Baik, terima kasih, Bu. Agak kecil suaranya Bu Agus. Atau handphone saya kah yang kecil? Oh ya. Halo, cek-cek. Ya, Sudah? ternyata volume handphone laptop saya yang kecil. Oke. Baik, untuk materi